Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang pencemaran tanah. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian pencemaran tanah, faktor-faktor penyebab pencemaran tanah, dampak pencemaran tanah, dan yang terakhir adalah bagaimana cara penanggulangan pencemaran tanah. Keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup akan memaksanya untuk mendirikan banyak pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industri akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya banyak pabrik yang akan menghasilkan asap dan limbah buangan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan umumnya terjadi saat lingkungan hidup manusia, baik yang bersifat fisik, biologis, maupun sosial, memiliki unsur yang merugikan keberadaan manusia. Seperti yang sudah saya katakan, materi kita kali ini adalah tentang pencemaran tanah. Ayo kita mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya, dan catat di buku kalian masing-masing. Pencemaran tanah adalah masuknya zat pencemar atau polutan di atas permukaan tanah atau ke dalam tanah, sehingga menimbulkan perubahan sifat tanah dan menurunkan kualitas tanah. Jadi, jika di dalam tanah tersebut atau di atas tanah tersebut terdapat zat pencemar atau polutan, maka bisa dipastikan tanah tersebut menjadi tercemar. Jika tanah sudah tercemar, maka ditandai dengan menurunnya kualitas tanah. Menurunnya kualitas tanah ini ditandai dengan tanah menjadi tidak subur. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ada banyak sampah yang dibuang sembarangan kan? Sampah ini, terutama sampah plastik, dapat menjadi penyebab pencemaran tanah. Hal ini terjadi karena plastik di tanah sulit terurai oleh mikroorganisme. Materi yang tidak terurai ini kemudian menjadi racun bagi makhluk hidup di sekitarnya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar kedua. Pada gambar kedua ini ada banyak minyak yang tergenang di atas tanah. Minyak ini juga merupakan penyebab pencemaran tanah loh. Ternyata, minyak dan sampah plastik yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari merupakan penyebab pencemaran tanah. Nah, selain minyak dan sampah plastik, apakah ada faktor-faktor penyebab lainnya yang menyebabkan pencemaran tanah? Ada 3 faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik ini dapat berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk, kantor-kantor pemerintah, atau tempat-tempat wisata. Limbah domestik dibedakan menjadi 2, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme. Kedua, limbah cair. Limbah cair dapat berupa deterjen, oli, ataupun cat. Jika meresap ke dalam tanah, bahan-bahan tersebut akan merusak kandungan air tanah, sehingga dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Faktor penyebab yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri ini biasanya mengandung zat-zat kimia yang berbahaya seperti tembaga, timbal, perak, arsen, dan seng. Zat-zat ini merupakan zat-zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika zat-zat ini meresap ke dalam tanah, akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi yang sangat penting terhadap kesuburan tanah. Jadi, jika tanah yang tercemar oleh zat-zat ini, maka akan mengakibatkan tanah menjadi tidak subur. Faktor penyebab yang terakhir berasal dari limbah pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Akan tetapi, karena ketidaktahuan, tidak sedikit petani yang menggunakan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Misalnya saja, penggunaan pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Akibatnya, kesuburan tanah akan berkurang. Dan penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Ternyata, penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal, kesuburan tanah itu bergantung pada jumlah organisme di dalamnya.
Setelah kita mengetahui penyebab pencemaran tanah, kita juga harus waspada terhadap dampak pencemaran tanah bagi lingkungan. Dampak tersebut berpengaruh secara langsung ke makhluk hidup dan dapat merusak ekosistem lingkungan. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah? Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Jika tanah sudah tercemar, ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Salah satunya adalah mengurangi tingkat kesuburan tanah. Tanah yang tercemar akan mengalami penurunan kesuburan. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka tanah akan bersifat tidak fertil atau rusak. Pencemaran tanah juga bisa menurunkan kualitas hasil pertanian. Pencemaran tanah ini bisa menyebabkan berbagai macam masalah pertanian. Salah satunya adalah menurunkan kualitas pertanian yang ditandai dengan seringnya gagal panen. Padi atau tanaman budidaya lain cepat menguning dan mengering. Hal itu disebabkan kurangnya nutrisi karena tanah semakin rusak akibat kontaminasi limbah. Tanah menjadi bersifat toksik atau beracun. Toksisitas tanah sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Tidak hanya itu, hasil pertanian dari tanah yang toksik bisa menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan. Selain merusak ekosistem, pencemaran tanah juga menyebabkan berbagai macam penyakit bagi makhluk hidup. Pencemaran tanah ini bisa menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan, misalnya diare, penyakit kronis jangka panjang, malnutrisi, kerusakan ginjal, hati, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir, dampak yang paling serius adalah dapat memicu pencemaran lain. Pencemaran tanah bisa mengakibatkan pencemaran air dan udara. Bagaimana tidak, di tanah bagian bawah tersimpan cadangan air. Coba bayangkan, apa jadinya jika tanah sudah tercemar? Sudah pasti, air di bawahnya juga akan tercemar. Tidak hanya itu, gas-gas yang dihasilkan oleh pencemaran tanah akan dibuang ke udara sebagai polutan. Polutan ini mengakibatkan pencemaran udara. Pencemaran tanah ternyata memiliki dampak buruk yang sangat banyak bagi makhluk hidup dan ekosistem. Pencemaran tanah tentu tidak bisa dianggap sepele karena dampak yang ditimbulkan cukup signifikan. Oleh karena itu, kita harus bahu-membahu untuk mengatasinya. Apa saja sih langkah yang dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah? Yang pertama adalah dengan melakukan teknik ekstraksi dan pemisahan. Langkah ini mungkin sulit dilakukan oleh individu, tapi tetap membutuhkan dukungan dari tiap penduduk. Teknik ini dikhususkan untuk menanggulangi pencemar berupa logam berat. Teknik ekstraksi dilakukan dengan cara mencampurkan minyak, tanah yang telah tercemar, dan pelarut organik. Reaksi ini memicu terlepasnya logam berat seperti kadmium, krom, arsen, dan logam berat lainnya dari tanah. Yang kedua adalah dengan melakukan teknik penggunaan mikroba atau bioremediasi. Tanah yang sudah tercemar ternyata bisa dikembalikan ke kondisi awalnya menggunakan mikroba. Mikroba dikultur atau dikembangkan di laboratorium, barulah dilepaskan ke tanah yang tercemar. Aktivitas enzim mikroba tersebut dapat mengubah struktur bahan pencemar menjadi tidak beracun. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan pupuk ramah lingkungan. Pupuk ramah lingkungan atau pupuk kompos adalah pupuk yang terbuat dari limbah organik seperti ampas tebu, sayuran basi, maupun bumbu dapur yang sudah kadaluarsa. Penggunaan pupuk kompos memiliki dampak yang jauh lebih baik. Misalnya adalah menambah nutrisi di dalam tanah, mampu meningkatkan kualitas hasil pertanian, dan masih banyak lainnya. Yang terpenting adalah tidak mencemari tanah. Langkah lain yang bisa kita lakukan adalah dengan meminimalisir penggunaan plastik. Langkah ini merupakan langkah yang paling mudah, tetapi sering kita abaikan. Salah satu contoh, misalnya saat akan berbelanja, bawalah tas yang terbuat dari kain, kertas, atau limbah daur ulang, sehingga tas tersebut dapat kita gunakan untuk membawa barang belanjaan kita, sehingga kita tidak perlu menggunakan tas plastik. Jika kita sudah melakukan hal ini, berarti kita sudah meminimalisir penggunaan plastik. Jika semua penduduk sadar akan hal ini, pasti akan semakin sedikit limbah plastik yang dihasilkan. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan apa itu pencemaran tanah, apa saja faktor-faktor penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan bagaimana cara penanggulangannya.
Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil kebakaran hutan, dan minyak bumi, serta limbah nuklir.